Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di channel Mugul Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali ya. Oke, di sini saya akan menunjukkan settingan untuk frekuensi low, mid, high ya. Knob kita berfokus di knob frekuensi ini saja ya, knob frekuensi 1 dan frekuensi 2, frekuensi untuk low dan mid, dan frekuensi mid dan high ini ya. Oke, kita bahas yang pertama untuk high dulu ya. Ini crossovernya saya buat mode 3-way ya. Kita berfokus pada channel high ini saja ya, agar settingannya tepat, tidak jebol, awet, suaranya mantap, begitu lor. Oke, kita berfokus di channel high ini saja ya. Oke, kita buka channel high. Oke dulur, biasanya channel high untuk yang 1 in idealnya di frekuensi sini ya. Kalau di crossover ini saya pernah memakai 1 in, saya buat seperti ini ya, di 2,4 ini ya, pernah jebol lur. Meskipun pakai tahanannya, saya pernah mengalami kejebolan Twitter ya di frekuensinya. Ini menurut saran saya atau menurut pendapat saya, dipakai boleh, tidak dipakai juga nggak apa-apa lor, tidak memaksa ya. Untuk frekuensi high, untuk crossover yang frekuensi 2 ini, untuk 1 in meskipun tidak memakai kapasitor ataupun memakai kapasitor atau penahan, ataupun bisa dikatakan crossover pasif, bisa difokuskan di sini ya, 3,5 ini saja ya. Jadi seperti ini bunyinya ya. Tapi tergantung dari sumber suara itu sendiri ya. Kalau terlalu kecil ya digeser ke kanan sedikit ya, seperti ini ya. Ini bisa dikatakan sebagai HPF ya. HPF di frekuensi high yang dikeluarkan di output high ini ya. HPF atau potongan bawah high ya. Untuk LPF high di crossover ini tidak ada lor. Untuk potongan atas, untuk high di output ini tidak ada ya. Kita bisa memotongnya di equalizer, tapi kebanyakan teman-teman tidak dipotong ya untuk equalizernya ya, malah diposting ya. Seperti ini ya, saya posting juga ya di 10K ini ya, 8K, 10K, 12K ya. Tapi yang paling utama tidak di LPF nya untuk high ya. Poin utama itu di HPF atau potongan bawah. Twitter jebol, Twitter kasar, Twitter yang suara tidak enak itu terutama di slope HPF atau di potongan bawah untuk high ini ya. Yang di knob crossover DPX ini, DPX 234 SL di knob nomor 2 ini ya. Jadi untuk penyetingan high-nya kita berfokus di knob ini saja ya. Kalau gini ada middle-nya ya. Kalau itu Twitter yang nggak pakai tahanan, penahan, mungkin keadaan dB besar, keadaan loss, banter, bisa Twitter langsung jebol lor. Bila kita memutar ke sini ya, dengan tanda kutip Twitter tidak memakai kapasitor ya, karena ada middle-nya ya. Oke. Jadi kita fokuskan saja di 3,5 ini saja ya. Untuk high-nya ya, kita fokuskan di 3,5 kHz saja untuk high frekuensi di potongan bawah atau di LPF nya di knob nomor 2 crossover DPX 234 XL ini ya. Oke. Untuk high 2 in bisa juga seperti ini ya, meskipun ini pemakai Twitter kecil ya, seperti Twitter nasional ya yang bunyi ini ya. Meskipun pakai Twitter ukuran 2 in besar seperti ini juga boleh. Kalau kurang besar suaranya bisa digeser ke sini ya, sedikit ya. Tapi jangan seperti ini ya. Ini salah ini. Settingan seperti ini. terlalu banyak midnya ya.
Oke, jadi kesimpulannya untuk high HPF-nya harus dijaga ini ya, karena di crossover, di DLMS crossover maupun di LMS, yang terpenting kalau di high output ini ada di potongan bawah ini ya, di crossover maupun di LMS. Kalau di LMS itu namanya HPF lor. Kalau di crossover ya ini knob nomor 2 ini mempengaruhi, sangat mempengaruhi kualitas suara ataupun mempengaruhi jebol ataupun tidak jebol ya di knob ini loh, untuk high output ini ya. Oke, selebihnya untuk pembahasan high kita lanjut untuk pembahasan di mid ya. Kita lanjut di pembahasan di mid. Oke, kita besarkan midnya. Kita berfokus di mid ini saja ya. Oke, kita bahas middle ya. Kita bahas middle secara keseluruhannya, 10 in, 8 in, 12 in ya. Untuk middle di crossover ini frekuensinya yang berfungsi, frekuensi ini, frekuensi 1 dan frekuensi 2 ya. Untuk mid output ini ya, di crossover DPX 234 XL ini ya. Oke, frekuensi 1, frekuensi 2 sama-sama bisa difungsikan ya. Kita fokuskan saja di knob pertama ini untuk middle ya. Untuk mid kita berfokus di sini saja ya. Ini cukup menganut di frekuensi Twitter tadi ya, karena untuk respon frekuensi yang dihasilkan di loudspeaker tidak terlalu berdampak di mid ya, di frekuensi ini ya. Jadi kita berfokus di frekuensi yang pertama ini saja ya, karena kualitas suara ditentukan di knob yang pertama ini ya, yang di knob di crossover DPX 234 XL ini ya. Awet atau tidak awet ditentukan frekuensi yang knob pertama ini untuk midnya ya. Saya contohkan ya. Kita buka untuk mid. Ini midnya. Untuk HPF, sekali lagi saya tekankan, di high, mid, sub, low, HPF itu yang terpenting lor, atau bisa dikatakan potongan bawah yang lebih penting ya, untuk menjaga keawetan speaker. Tapi sebetulnya ya HPF, LPF itu sama-sama pentingnya, tapi lebih pentingkan HPF ya, untuk menjaga keamanan speaker kita ya. Jadi untuk middle ini, di output crossover ini, di gini nih, kalau kita putar ke kiri terlalu ngebas ya, bisa didengar ada bassnya. Kalau ke kanan cempreng. Oke, bisa didengar. Jadi kita berfokus di knob pertama ini saja ya. Oke, jadi sebaiknya berapa bang untuk frekuensi middle-nya ya. Oke, saya jelaskan di sini ya. Untuk knob yang nomor 2 tadi kita tidak usah mengotak-atiknya ya ini ya. Karena ini diutamakan untuk high di output ini ya, di channel high output crossover ini ya, untuk knob nomor 2 ya. Oke, kita berfokus ke knob pertama ini saja ya. Oke. Selama pengalaman saya di hajatan, kalau memakai 10 in itu saya pakai begini loh. Kalau 10 in, mungkin di sini agak cempreng, pelan, kurus, tapi di lokasi lapangan kalau memakai mid 10 in maupun 12 in, satu box maupun 2 box suaranya gede loh. Karena ini di dalam ruangan ya, memakai speaker kecil ya.
Oke, sebaiknya 10 in di sini. Kalau memakai 12 in bisa diarahkan ke sini ya. Karena knob ini menentukan kualitas suara mid ataupun menentukan keawetan dari middle itu sendiri ya. Karena kalau ke sini diputar seperti ini, kalau kita loskan suaranya, kita besarkan di gini nih, saya jamin ambrol untuk middle-nya lur. Karena saya pernah mengalami seperti ini ya. Sangat sering mengalami kejadian seperti ini ya. Meskipun middle-nya kita buat seperti ini juga pernah ambrol lur. Meskipun middle 12 in itu ya. Karena di equalizer, di mixer mungkin ada sebuah postingan keadaan besar, mungkin itu acara elektronan, kita nggak sadar ya, speaker sudah ambrol dengan frekuensi seperti ini ya. Itu pengalaman saya lur, saya bagikan untuk kepada teman-teman semua ya. Jadi saya sarankan mid di sini saja ya. Untuk 10 in titik amannya di sini ya. Untuk 10 in ya. Untuk 12 in bisa naik ke atas atau ke kiri sedikit ini ya. Oke, seperti ini juga boleh ya. Jadi kesimpulannya untuk middle-nya berfokus di knob yang pertama ini saja ya. Selebihnya untuk knob yang kedua ini kita fokuskan untuk high tweeter kita ya, agar tweeter kita terjaga keawetannya dan bisa suaranya bisa clarity ya untuk high-nya ya. Jangan terlalu ke kanannya, nanti terlalu kasar untuk high-nya. Jadi settingan mid berfokus di sini saja ya. Tapi ya tidak di sini saja, bisa di equalizer ataupun di mixer ataupun banyak ya, banyak macamnya ya. Juga di knob tombol invert ini juga ya. Tapi untuk penyetingan frekuensinya untuk mid kita berfokus di knob yang pertama saja. Oke. Sekarang saya lanjut untuk low ya, di low output ini ya. Bisa dikatakan low, bisa dikatakan subwoofer ya. Oke, kita lanjut ke sini ya. Kita lanjut di subwoofer ini ya. Kita tutup saja untuk mid sama high-nya. Kita berfokus di low ya. Ini agak lebih sulit untuk menjelaskannya ya. Karena apa? Biasanya saya sering membagikan sebuah settingan mid high-nya di sini, low-nya di channel 1 ya. Untuk mid-nya sama high di channel 2, low-nya di channel 1. Biasanya seperti itu ya. Saya sudah sangat sering membagikan video-video berbagai macam settingan ya, atau routingan ya. Kalau seperti ini jadi satu ini agak lebih sulit ya. Sulit untuk dipakai dan sulit untuk dijelaskan lur. Oke, sekarang untuk low ya. Ini low ya. Karena ini tadi buat apa? Settingan mid seperti ini, ketemunya umpamanya seperti ini ya. Contoh ya. High-nya ketemunya seperti ini. Untuk mid-nya frekuensinya berfokus di ini ya. Selebihnya mid-nya untuk yang knob nomor 2 ini sudah dipatenkan untuk menjaga kualitas suara di high output ini ya. Jadi biarkan seperti ini saja lur. Ataupun suaranya terlalu atas, geser sedikit seperti ini ya. Tapi jangan seperti ini. Kasihan untuk midnya ya. Kita bisa menguranginya ya. Subnya kalau terlalu atas bisa di equalizer saja lur. Itu menurut saran saya ya. Kalau misalkan ini mode 3-way ya, kita kurangi saja di frekuensi 125, 160 atau di 200 ini ya. Kita turunkan salah satu atau secara bersamaan, tapi jangan banyak-banyak, melihat sumber suaranya sendiri ya, agar tidak terlalu atas. Karena apa? Karena frekuensinya di low-nya seperti ini ya. Mungkin ada ngebroknya ya kalau suara di loskan ya.
Oke, biasanya saya cut di sini lor. Saya cut di sini ya, agar untuk keluaran di low output crossover agak lebih stabil dan halus ya. Oke, bisa di-cut di sini ya, sedikit saja. Kalaupun suaranya terlalu banyak ya, di-cut banyak, boleh saja ya. Tergantung suara yang dihasilkan di loudspeaker teman-teman ya. Oke, bisa di-cut di sini ya, dengan tanda kutip frekuensinya di low seperti ini ya. Ini bisa ditekan untuk mengurangi nada yang terlalu rendah ya. Ini untuk subwoofer. Oke, ini subwoofer. Kalau gini terlalu halus, kalau gini ada jedok-jedoknya, dan kita bisa mengkatnya di sini ya. Kalau terlalu banyak jedoknya, kita cut di beberapa frekuensi antara 100 sampai 200 ini ya, tergantung dari jenis subwoofer dan jenis box milik teman-teman ya. Oke, pengekatannya juga jangan melihat seperti di video ini ya, didengar dulu dari sumber suara yang dihaluskan loudspeaker itu sendiri ya. Oke, ataupun dengan cara biasanya low-nya ikut sini ya, seperti video saya yang kebanyakan itu ya, bisa dilihat di video lainnya. Karena cara penyetingan seperti yang saya jelaskan di sini tadi, untuk low outputnya agak sedikit lebih sulit untuk dipraktekkan dan sulit untuk dijelaskan. Begitu teman-teman. Oke, di sini tadi sudah saya jelaskan untuk keluaran high, dan keluaran mid, maupun low secara detail untuk sebuah frekuensinya, segi suara, tingkat clarity maupun keawetannya sudah saya jelaskan satu persatu untuk teman-teman. Oke, ini saya bunyikan mode 2W ya. Oke, mungkin bisa dapat dipahami untuk teman-teman semua apa yang saya jelaskan di sini, dan semoga bermanfaat dengan membagikan pengalaman saya kepada teman-teman semua. Kalau suka dibantu like-nya, kalau tidak suka ya tidak dilihat, tidak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa orang. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.